Selamat pagi, shalom semuanya. Bagaimana kabar kita pada pagi hari ini? Luar biasa ya, karena penyertaan Tuhan yang begitu besar buat kita semua. Mari saya undang Bapak dan Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau datang ke hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kita persiapkan hati kita untuk Tuhan. Kita mau tanggalkan sejenak persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi. Untuk kita fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada masalah kita. Benar Tuhan, bahwa begitu besar kasih-Mu Tuhan, begitu dalam kasih setia-Mu buat kami Bapa, sehingga kami boleh ada saat ini untuk melayani Engkau, untuk memuji Engkau Tuhan. Itu bukti nyata kasih-Mu begitu besar Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kita menaikkan pujian ini, dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia sama kasih-Mu dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Amin. Dalamnya kasih-Mu Bapa, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya. Pengorbanan-Mu, pengorbanan yang termulia sama kasih-Mu, dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah,
setiap kami yang datang pada pagi hari ini Tuhan. Mampukan kami Tuhan, untuk kami seumur hidup kami Tuhan, untuk menyembah Engkau ya Bapa. Tuhan, kami siap pada pagi hari ini untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau datang pada pagi hari ini Tuhan. Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang datang pada pagi hari ini Tuhan, yang rindu dengan benar-benar Tuhan untuk datang kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Kiranya kuasa-Mu saja Tuhan yang datang pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita naikkan pujian ini, jalan hidup orang benar. Saja katakan jalan hidup, jalan jalan hidup, jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila kita jatuh, sebab tangan Tuhan, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dan membangunkan dan membangunkan dan membangunkan apa? Amin. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Kita dulu lagi bangkit berdiri. Kita akan pujian ini. Yesus kaulah sahabatku. Yesus kau sahabatku. Hidup yang ku pilih membuatku berarti karena Yesus Tuhan. Karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap.
apa Bapak Ibu? Tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kemenangannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara yang Engkau janjikan, Yesus. Kaulah sahabatku, sayang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber, amin. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku, amin. Bahwa Tuhan tidak pernah jemu-jemu kepada kita. Katakan, Yesus. Katakan Yesus. Yesus, amin. Di sisiku, Kau sumberku. Katakan Yesus. Yesus, Kau sahabatku, sayang akan berada di sisiku. Yes, Yesus, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber, amin. Berikan tepuk tangan Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Benar Tuhan, Kau sahabat kami yang tidak pernah jemu-jemu. Kita naikkan pujian ini, sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Yes Lord. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa
kepada Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau datang kepada Engkau Bapa. Kami mau menikmati firman Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Kau yang berkati lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Ketika kami salah, tegur kami Tuhan. Ketika kami Tuhan mulai menyimpang ya Bapa, tegur kami melalui firman pada pagi hari ini Bapa. Kau yang terus kuatkan kami Tuhan. Berikan pujian sekali lagi refnya saja untuk mimbar sesakan kepada Bapak Gembala. Sujud di altarnya. Dengan penuh kerinduan hari ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mendengarkan pesan akan kebenaran firman-Mu. Kami hanya mengandalkan-Mu Tuhan. Itu sebabnya kami selalu rindu akan pesan-pesan-Mu. Namun sebelumnya mari Tuhan, layakkan kami yang tidak layak ini. Ampuni kami segala dosa dan kesalahan kami, sehingga pesan-Mu pada hari ini akan memulihkan kami, akan memberkati kami, dan akan menegur untuk kami tetap hidup hanya di dalam jalan-Mu. Karena hanya jalan-Mu yang menuju kepada keselamatan, damai sejahtera. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, sehingga hari ini kami mendapat berkat surga. Dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang agung, kami sudah berdoa. Haleluya. Yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk. Baik, puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita masih melanjutkan tentang topik doa Bapa kami. Hari ini kita akan memasuki episode yang keempat. Kita akan selesaikan nanti pada episode yang kelima. Saya pikir hanya 3 episode, rupanya ini cukup dalam sehingga menjadi 5 sesi atau 5 episode. Coba kita buka Matius 6 ayat 12. Matius pasal 6 ayat 12, saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mempraktekannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini tidak bisa ditawar-tawar karena kebenaran ini bahwa Tuhan tidak akan mengampuni kita kalau kita tidak mau mengampuni orang. Nggak bisa ditawar. Itu sebabnya diajarkan apa? Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada. Jadi sebetulnya Tuhan Yesus mengatakan begini, ketika engkau berdoa, engkau belum bisa mengampuni, engkau hanya bisa sampai kalimat begini, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga. Oh ya, belum bisa Tuhan. Makanya doa Bapa kami bukan untuk dihafalkan. Kita harus hafal tapi bukan sebuah hafalan. Harus dimaknai. Jadi ketika masuk seperti kami juga, oh iya Tuhan, saya belum bisa mengampuni ya. Kita jujur. Udah sampai situ, nggak sampai selesai doanya. Ini kebenaran yang nggak bisa ditawar-tawar. Kenapa?
Kalau kita tidak mengampuni orang, kita tidak diampuni oleh Bapa di sorga. Coba baca ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Itu kan paling akhir dari Bapa kamu situ kan. Ini kebenaran yang gak bisa ditawar. Minimal ketika kita masuk dalam doa kami, kita akan mentok di situ. Dan ampunilah kami segala kesalahan kami seperti kami. Udah, karena saya belum gitu kan. Nggak tuntas. Kalau doanya nggak tuntas, nggak masuk, nggak nembus ke surga sana. Saudara-saudara, memang topik ini sangat sulit, sangat sukar. Kita semua pernah mengalami, kata kita termasuk saya tentunya. Kita semua pasti pernah mengalami. Pada umumnya saudara sekalian, kalau kesalahan yang kecil, oke lah. Kalau kesalahan yang enggak terlalu prinsip, oke lah. Tapi kalau sudah kesalahan yang fatal, waduh. Kalau kesalahan kecil mungkin pertama kali, maaf ya, oke, saya ampuni. Maaf ya, ya. 3 kali, oke. 4 kali, ya. 5 kali, 10 kali. Tapi kalau sudah mulai kesalahan yang fatal, maka kalimat yang keluar dari mulut kita apa? Tiada maaf bagimu. Sorry lah ya. Kita lupa bahwa Yesus sudah menebus dosa kita, mengampuni dosa kita. Begitu sulitnya tentang pengampunan sampai murid Tuhan Yesus yang namanya Rasul Petrus, dia bertanya, Tuhan, kalau ada orang yang berbuat salah sama saya, berapa kali ya saya harus mengampuni? Standarnya manusia 3 kali. Petrus menyebut angka di luar standar. Dia pikir dia bisa dibanggain gitu. 7 kali ya Tuhan. Dia punya pikir, gue pasti hebat lu Petrus gitu ya. Standarnya 3 kali. Petrus ini di atas standar manusia. Bukan standarnya kerajaan sorga. 7 kali Tuhan. Tuhan bilang, bukan 7 kali. Coba baca ayatnya ya. Matius 18 ayat 21 sampai 22. Kita masih di Injil Matius. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Terus apa kata Tuhan Yesus? Yesus berkata kepadanya, bukan 7 kali. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai berapa katanya? Berapa katanya? 70 kali 7. Masih ada kalimat berikutnya kali. Bukan kali Malang, kali jodoh gitu, bukan. Ini kali-kalian. Kecuali kalau Tuhan bilang 70 kali 7. Wah, berarti 490. Ketika dia berbuat salah 491. Oh sorry ya, Alkitab bilang 490 kan, tambah 1 nggak bisa. Ini masih kali. Di samping bukan nominalnya sebetulnya, tapi seberapa kali? Waduh, Petrus agak gedek-gedek juga saudara. Ini standar kerajaan sorga, standar Alkitab seperti ini. Dikasih perumpamaan. Nanti baca terus sampai ayat 23 sampai 34. Masih di Injil Matius pasal 18 ini, tadi dari ayat 12, 22 terus sampai 23 34 ya. Ada perumpamaan. Ada seorang pegawai, kalau Alkitab nulisnya hamba. Saya akan membuat katanya lebih santun gitu ya. Ada seorang pegawai, dia ngutang sama bosnya di perusahaan. Alkitab bilang hutangnya adalah 10.000 talenta. 10.000 talenta. Nah, gaji 1 hari pada waktu itu, konteksnya pada waktu itu bukan sekarang nih misalnya, 60.000 rupiah 1 dinar. Jadi gaji pada waktu itu 1 hari itu
1 dinar 60.000 rupiah. 1 talenta 6.000 dinar. Berarti 1 talenta 360 juta. Jadi kalau 10.000 talenta, utang dari pegawai itu 3,6 triliun. Enggak bisa dia bayar itu. Gini, kalau sudah ingin tahu nanti cek di Alkitab ya, 1 dinar, 1 talenta gitu. Nah sementara temannya punya hutang 100 dinar, 6 juta rupiah. Tiba-tiba ini bosnya panggil dia, kamu harus bayar hutang kamu 3,6 triliun. Aduh bos, minta maaf bos, pokoknya saya cicil deh, kasih kesempatan. Nggak bisa, kamu, istri, anak semua harus dimasukin penjara. Bos, kasih belas kasihan, minta maaf. Dan Alkitab mencatat, bosnya bilang, baik, hutangmu lunas karena kasihku kepada kamu. Waduh, seneng dong ya. Ketika dia keluar dari kamar, dari kantor tuh ya, kamar kantor dari bosnya itu. Dia ketemu sama temennya. Temennya utang berapa tadi? 100 dinar. Dibuat rupiah 6 juta. Dia bilang sama, sini lu kan utang sama gue ya, bayar. Kalau gak bayar gue masuk ke penjara. Aduh teman, maaf ya, saya akan cicil, saya akan bayar. Bener deh saya akan bayar. Dicekek temannya, harus bayar. Kalau gak bisa bayar, saya masuk penjara. Nggak bisa, akhirnya dibawa ke pengadilan, di penjara. Nah teman-teman sekantornya kan pada ngomong sama bosnya, bos tadi yang bos panggil dan sudah dibebaskan utangnya, dia jeblosin temannya bos. Serius? Iya, panggil dia. Dipanggil. Akhirnya bos bilang, kamu ini utang 3,6 triliun saya bebaskan, dah lunas dah. Teman kamu cuma berapa tadi? 6 juta. Kamu cekek, kamu masukin penjara. Hari ini juga, detik ini juga, saya akan suruh kamu, seluruh keluarga kamu masuk penjara. Dan itu seumur hidup. Maksudnya 36, triliun kan gak bisa bayar. Itu perumpamaan bagaimana ketika Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya. Sesulit apapun engkau harus bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kamu. Kalau enggak apa katanya? Dosamu tidak akan diampuni. Standar pengampunan manusia itu kan tadi 3 kali, 7 kali. Kadang-kadang kita mengampuni, ya saya ampuni. Bagaimana standar dari kerajaan sorga? Coba dibuka ayat 35. Masih 18 ayat 35. Oke ya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap. Ini standar kerajaan sorga, ketika kita mengampuni orang harus mengampuninya dengan segenap hatimu, bukan setengah. Ya dah gua ampuni, tapi kata Pak Oga, cepet dulu. Ini Pak Oga lagi sakit tidak ya, setelah bagaimana tuh ya. Harus standar kerajaan sorga itu kita lakukan ketika mengampuni dengan segenap hatimu. Dengan catatan juga pertobatan sepenuh hati. Inilah saudara standar dari pengampunan. Saya sih berharap bagi saudara yang tidak lengkap mendengarkan pengajaran ini, saudara bisa buka YouTube kita. Ya, di Google buka YouTube dan ketik GBI Rawajaya, itu akan keluar. Dan sudah dibuat sama Bapak Angga per episode 1, episode 2 gitu. Dan topik ini pernah juga saya sampaikan di Tirta TV. Kalau sudah ingin dengar khotbah saya di Tirta TV atau ada tempat lain tuh, klik aja Petrus Legowo gitu. Nanti bisa ada tuh. Saya berharap saudara bisa diperlengkapi. Jadi saudara-saudara sekalian, pengampunan itu standarnya harus segenap hati. Pertobatannya sepenuh hati atau juga sama segenap hati. Kita koreksi sekarang, selama ini kita kalau mengampuni orang itu segenap hati, setengah hati atau
Ya depan dia aja, dan wah kita gosip segala macam. Wah kalau enggak gua gini-gini. Itu berarti belum mengampuni. Yesus sudah memberikan teladan yang sangat baik kepada kita. Dia mau mengampuni dosa-dosa kita di kayu salib, yang seharusnya kita yang disalib. Jadi yang pertama kita melihat bahwa kita harus mengampuni orang dengan segenap hati kita, baru diterima oleh Bapa di surga dosa-dosa kita. Baik, poin yang kedua kita lihat di dalam ayat 13a. Ya. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya, Matius 18, Matius pasal 6 ayat 13a, Matius pasal 6 ayat 13. Matius pasal 6 ya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Oke, sampai sini. Ini kita tuntaskan sampai sini ya. Nanti lepaskan dulu, nanti episode berikutnya. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Nah, saudara-saudara, melalui kalimat ini Tuhan menghendaki kita tidak menyeret diri sendiri kepada keinginan yang bertentangan dengan kehendak Bapa di surga. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Jadi Tuhan menghendaki jangan kita menyeret diri kita masuk ke dalam pencobaan itu. Karena pencobaan itu ada 3 poin. Pertama, datangnya dari diri kita sendiri. Kalau anak pelajar jangan nyontek ya. Ada kesempatan nyontek, terus gimana? Tuhan terima kasih ya ada contekan, begitu? Atau Tuhan kasih contekan dong ya, gitu. Ada hal-hal di mana kita membuka celah, menyeretkan diri kita sendiri, menghanyutkan diri kita sendiri masuk ke dalam pencobaan. Karena apa? Yang pertama, pencobaan itu dari keinginan kita sendiri. Nah, ini harus kita hati-hati. Yang kedua, pencobaan itu datang dari siapa? Dari iblis. Matius pasal 4 ayat 1, coba kita lihat. Matius pasal 4 ayat yang pertama. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Kita gak boleh sombong saudara. Wah gue mampu, gue bisa. Kalau orang Betawi bilang kita jangan belagu. Yesus saja dicobai, siapa lagi kita saudara. Dia bisa mencobai kita. Ini kesempatan lu. Ayo, kapan lagi? Yang ketiga, pencobaan itu datang dari orang lain yang berusaha menjatuhkan kita. Ada orang yang gak suka kita bahagia loh. Ada orang yang gak suka kita sukses. Ada orang yang gak suka kita itu rukun. Gua bikin nanti berantakan. Gua bikin dia dipecat di kantornya. Banyak. Orang-orang yang memang tanda kutip bisa sirik, bisa gak suka. Ini orang-orang akan mencobai kita supaya kita jatuh ke dalam pencobaan. Daniel contohnya. Daniel hidup doanya kan sangat kuat. Nah, teman-temannya di kerajaan itu gak suka. Apalagi Daniel disayang oleh raja. Waduh. Wah kita nih terbuang nih ya. Nah, mereka berusaha untuk mencobai Daniel. Dia kan kuatnya di mana nih? Wah dia doanya kuat nih. Kita coba supaya dia jangan sampai berdoa. Kita lihat kira-kira apa yang dilakukan. Kita kasih sebuah persyaratan kalau yang tetap berdoa dimasukkan ke lubang singa. Nanti baca Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 25. Dibikinlah peraturan. Ya biasalah sama atasan sama raja gitu ya, ngomongnya juga gabul. Wah, akhirnya rajanya tanda tangan. Ditempel.
selama 30 atau 50 hari ya, saya lupa. Di kerajaan ini tidak ada seorang pun boleh menyembah Allahnya, berdoa maksudnya. Daniel ketika mendapat pencobaan ini dari teman-temannya yang ingin menjatuhkan dia tetap pada komitmennya, setia di dalam doa. Nah, orang-orang yang gak suka, wah itu dia nih kesempatan kita lapor sama raja. Raja sebetulnya, waduh gimana ini kan pejabat kesayangan, tapi udah melanggar, ya udah kan harus nggak boleh tebang pilih, dipanggil Daniel. Aduh kamu nih, kenapa? Oke, saya sih percaya Allah kamu sanggup menolong kamu. Tapi tetap hukuman dijalankan. Daniel digiring ke lubang singa. Saya percaya teman-teman dekatnya Daniel ini, teman-teman yang baik maksudnya nih, kan pertemanan kadang ada yang baik, ada yang nggak baik ya. Makanya firman Tuhan bilang apa? Jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan karakter yang baik gitu ya. Jadi, di kalangan teman-teman ada yang teman baik, ada yang teman yang nggak baik, kita harus karakter yang selektif. Nah, teman-teman yang baik Daniel ini melihat Daniel kemudian digiring, dipaksa, dibawa ke lubang singa. Saya pasti temannya Daniel yang baik bilang begini, kok Tuhan kok nggak nolong Daniel ya? Padahal Daniel doanya kuat, doanya rajin. Sampai ketika Daniel kemudian dimasukkan, dilemparkan ke lubang singa. Teman-temannya bilang, kok Tuhannya kok nggak nolong ya? Tuhannya kemana ya? Atau bisa jadi kalau kita melibatkan posisi Daniel, tapi saya percaya Daniel dia nggak negatif thinking, positive thinking pasti. Tapi setidaknya sebagai manusia Daniel juga sempat ketika dia digiring dan masukkan ke lubang singa dalam perjalanan, aduh, gitu ya, pasti nih Daniel nih, waduh, ya kedagingnya pasti, aduh, Tuhan, ya apa benar sih, tolonglah ya kalau bisa, tolong. Sampai kita udah dilempar, mungkin hanya satu kata, habis gua, mati. Saya percaya Daniel nggak seperti itu, dia punya iman yang kuat. Jadilah kehendak-Mu, ya Tuhan. Sementara teman-temannya mungkin bisa, aduh dia Tuhannya kemana nggak nolong itu. Pernahkah saudara menghadapi masalah seperti ini? Ketika Anda mendapat pencobaan, Anda minta pertolongan dalam doa, seolah-olah tanda kutip sepertinya kok Tuhan nggak nolong, Tuhan itu nggak memberikan jawaban gitu. Pernah nggak saudara dalam pikiran, kenapa ya kok Tuhan nggak nolong nih? Aduh Tuhan tolong dong, aduh ya habis dah nih, aduh gitu ya. Perhatikan saudara, Tuhan sering tanda kutip seolah-olah tidak mendengarkan doa kita, mengizinkan kita masuk di dalam kesulitan, tetapi di balik kesulitan itu ada mujizat. Amin. Ketika dilempar ke lubang singa, maka Bapa di sorga kirim apa kata Alkitab? Malaikat. Itu mulutnya singa itu ditutup, dikatu sama, kayak saya kalau sama Katon gitu ya. Kadang-kadang kalau dulu saya sering ngobrol gitu ya. Saya kadang-kadang ngobrol sama Katon. Kadang-kadang kalau kamu bandel, mulutnya segini saudara. Ini misalnya mulutnya Katon gitu, segini gitu kan. Karena saya bercanda gitu. Enggak gigit, tapi kalau saudara jangan ya, nanti saudara digigit nanti ya, enggak kenal. Kalau saya kan mulutnya singa tuh dikatup gitu sama malaikat. Di balik kesulitan, di balik kesukaran yang Tuhan izinkan, di situ ada mujizat ketika kita taat, tetap setia pada Tuhan. Daniel di tengah kesulitan, di tengah dia sudah, aduh, sampai ya di depan ini kan lubang singa, terus dilemparin gitu. Dan ketika dia masuk ke situ, singa yang udah berbulan gak dikasih makan sengaja, ya tiba-tiba duduk diam saudara, nggak ngapa, udah kayak empus kucing saudara. Berbeda ketika rajanya bilang, Daniel, apakah kau masih hidup? Masih hidup baginda. Woi, keluarin ini. Tadi yang orang-orang bikin si Daniel ini siapa? Panggil dia, masukin ke lubang singa. Dan Alkitab mencatat,
Orang-orang yang mencoba berbuat jahat itu ketika dimasukkan ke lubang singa, Alkitab bilang apa? Belum sampai dasar lubang itu masih tengah-tengah, wah itu singa udah menerkam, meremukan. Kalau kata meremukan, habis sudah tulang. Jadi saudara, percayalah di balik kesulitan, kesukaran kita hadapi, kalau kita taat di dalam pencobaan, ada mujizat terjadi. Kata kuncinya apa? Coba kita buka. Matius 26 ayat 41. Ini kata kuncinya saudara. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kata kuncinya untuk kita menang dalam pencobaan apa? Berjaga-jaga dan berdoalah. Roh ini nurut. Kenapa? Karena roh ini berasal dari Allah. Makanya kalau saya ke TPU memakamkan siapapun jemaat di sini, selalu saya berkata gini, apa yang berasal dari Allah? Roh yang berasal kembali kepada yang mempunyai Allah. Berasal dari debu kembali kepada ini lemah. Wah daging kita nih pokoknya, aduh rasanya. Tapi roh kita nih semangatnya, wah antara malam saya mau berdoa nih, semangat. Setel TV ada sepak bola Eropa 2 hari ini. Ya suka sepak bola tuh. Kadang begadang jam 2 gitu. Waktu saya SMA dulu, saya sempat bikin klub sepak bola waktu SMA gitu. Waduh, teman-teman gitu bikin kaos segala macam lah klub. Wah, roh kita sih pengen sembahyang tapi daging kita ya ada sepak bola. Mau ke gereja ya ada reunian. Gereja kan ada banyak saudara. Kejadian membuat daging kita lemah dan akhirnya disitulah kita jatuh dalam pencobaan. Terus biasanya orang begini, waduh saya lagi dicobai Tuhan. Halo, maksud lo? Alkitab tidak pernah bilang Allah itu mencobai. Allah menguji. Coba kisahnya Abraham. Ketika Ishak hendak dipersembahkan, perikopnya aja ditulis apa? Allah menguji Abraham, bukan mencobai. Bedanya kalau menguji itu selalu sifatnya positif, kalau mencobai itu sifatnya selalu negatif. Ya ntar gua kecobain dia, gua tesnya. Supaya kita saudara luput dari pencobaan, tadi kata kuncinya Matius 26 ayat 1. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Ini yang paling bawah, jangan sampai lupa. Roh kita yang berasal dari Allah itu selalu semangat. Pokoknya kalau sehat saya ikut onsite, kalau enggak ada onsite saya online. Motivasi tujuan hanya mendengarkan tentang kebenaran firman yang menyelamatkan, yang memulihkan dan menegur, memberkati saya, melindungi. Tujuannya itu. Itu sebabnya mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus benar-benar berjaga-jaga dan berdoa. Sekali lagi roh kita ini nurut, mau sembahyang, rasanya roh kita nih. Tadi malam saya baca Alkitab 5 pasal, rohnya mah semangat. Beli buku renungan harian, nanti saya mau baca. Saya bawa 2 tapi di situ tuh ada. Ada banyak hal kadang. Ya kalau nggak saya juga suka buku, dikasih buku gitu ya dari Pak Eras timnya, ada juga teman-teman yang lain gitu. Ya memang saya baca dikit-dikit, nggak semua juga gitu ya. Karena ada juga yang lain gitu. Yang penting bisa dibaca gitu. Roh itu memang nurut, tapi kadang-kadang daging kita ini membuat kita ini seringkali, maaf kata, males. Gitu. Nah ini yang harus saudara-saudara sekalian kita antisipasi. Jam berapa gereja? Jam 6, semangat. Bangunnya 6:30. Antar kan ada nih sore. Kalau dulu kan kita kan yang kedua kan sore ya. Jam berapa? Sore 4.
Siangnya teman akrab telepon, anterin gue yuk. Kemana? Cisarua. Ya refreshing lah, kapan lagi? Gue bayarin lo. Gue jemput ya. Daging ini lemah, bisa. Ada banyak hal, saudara. Nonton yuk. Jam berapa? Ntar jam 4:30 misalnya. Kalau kita ibadahnya yang kedua sore gitu ya. Bisa jadi, saudara. Nah, supaya kita tetap kuat, tadi kata kuncinya apa? Berjaga-jaga dan berdoalah. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mempraktekannya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian, Bapa sentuh hatiku. Kita tundukkan kepala sebagai sikap hormat, kita mau datang kepada Tuhan. Yang pertama, apakah selama ini kalau kita mengampuni, kita mengampuni dengan segenap hati. Dan yang kedua, apakah selalu kita berjaga-jaga dalam doa sehingga tidak jatuh ke dalam pencobaan. Betapa ku mencintai segala rata, tak pernah sendiri, selalu kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk pesan kebenaran firman-Mu pada hari ini.
Ajar kami yang kurang ajar dan tidak mau diajari ini untuk mengerti kehendak. Kami harus mengampuni orang dengan segenap hati. Kami harus terus berjaga-jaga di dalam doa agar tidak kena pencobaan. Dan kami hanya mengandalkan-Mu karena kekuatan-Mu yang memampukan kami untuk kami tetap hidup hanya di dalam jalan. Terima kasih Bapa, sekaligus mohon kiranya pengampunan-Mu. Jika ada dosa dan kesalahan kami akan belajar untuk mengampuni orang yang berdosa kepada kami. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang baik, kami sudah berdoa dan sudah diberkati oleh pesan-Mu hari ini. Haleluya, terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang sudah diberkati firman Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Silahkan duduk saudara-saudara. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi, shalom. Doa saya selalu saudara akan selalu dalam perlindungan Tuhan, saudara diberkati Tuhan. Harapan saya jangan pernah menyerah, tetap semangat. Karena kita adalah Allah Immanuel, Bapa yang baik. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, ada informasi bahwa bila ada yang belum divaksin, ini ada informasi penting kerjasama antara GKSI, Pak Eras dengan MAG, ada salah satu pengusaha yang tidak disebutkan namanya. Ada kesempatan vaksin, nanti akan di-share di grup GB Rawajaya, sudah bisa pelajari. Dari usia 18 tahun sampai 59, gratis. Nah kalau ada di antara saudara yang ingin mengajak temannya KTP DKI, temannya, aduh saya ke kantor, saya kerja nih, bisa titip nggak? Bisa, 1 orang maksimal 5 orang membawa temannya dengan catatan KTP-nya harus asli. Gitu ya. Misalnya Brian nih, misalnya Brian mau ngajak teman-temannya yang di gereja atau siapapun yang mau vaksin di sana, temannya itu harus menyerahkan KTP asli. Maksimal hanya bisa bawa 5. Nanti didata, nanti akan diinformasikan kapan terima vaksinnya. Gitu ya. Nanti saya akan share di grup. Tolong dibaca, diperhatikan di grup ya. Memang kalau yang nggak ada di grup nggak bisa lihat ya Pak Ateng ya. Ya memang ya itulah memang ya salah satu hak dari anggota gereja kan pasti akan terima itu gitu ya. Jadi ada hal yang perlu saya informasi di grup ya kita perlu. Jadi yang belum divaksin ini kesempatan yang sangat baik. Mereka akan komposisikan pasti 2 kali vaksin di tempat yang sama gitu di gerejanya Pak Heras itu lantai 5 MAG. Saya tahu persis karena sering sana. Bagus ya. Enak saudara tempat ya pokoknya nanti yang sana dah daftarnya nanti ada di situ menghubungi ya. Sekali lagi tolong baca di grup. Yang ketiga, sekali lagi bagi Bapak Ibu yang tidak rutin mendengarkan pengajaran dari GBI Rawajaya, saudara bisa buka YouTube-nya ya, lihat Google terus di YouTube itu tulis ketik GBI Rawajaya, akan terbuka semua khotbah-khotbah kita dari tahun berapa tuh ada sih. Atau mungkin khotbah saya di luar gitu bisa ketik Petrus Legowo. Atau kadang-kadang GBI Taman Arias atau apa gitu ya yang kadang-kadang juga mereka juga undang terus ada live streaming, ada ini ditampilkan di YouTube. Itu saja saudara ya. Yang keempat, dukung terus dalam doa saudara kita yang dalam pergumulan. Kita terus dukung doa supaya mereka ditolong, dipulihkan, disembuhkan, diberi jalan keluar dalam setiap pergumulan untuk mereka. Itu guna kita saudara-saudara. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu. Mari kita bangkit berdiri. Kita tutup dengan satu pujian, sebab Kau besar. Tiada
dahsyat dan luar biasa. Kasih dan kuasa-Mu tidak berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Terima kasih Bapa untuk pesan-Mu hari ini. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang sudah terlibat di dalam pelayanan, baik para singer dan WL, seluruh tim musik, petugas LCD, tim penyambut tamu, seluruh yang terlibat di dalam pelayanan pada hari ini. Kami doakan mereka dalam doa, baik untuk seluruh pemain musik, seluruh singer, WL, petugas LCD, petugas tim tamu. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pengurapan-Mu selalu terjadi dalam pelayanan mereka, menghadirkan kerajaan surga dalam ibadah, memberkati segala aspek kehidupan mereka sehingga mereka selalu berkecukupan di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kami juga tak lupa berdoa untuk rekan-rekan kami. Kami tidak tahu masalah apa yang mereka hadapi. Kami tidak tahu penyakit apa yang mereka sedang hadapi. Yang kami tahu Engkau sanggup menolongnya. Kami mengandalkan-Mu. Pagi ini kami dukung dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa-Mu melawat, memberikan pertolongan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau beri kekuatan, yang susah Engkau hiburkan, yang mencari pekerjaan Tuhan buka jalan, yang pensiun Tuhan memberkati, seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan melindungi dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami tak lupa berdoa untuk jemaat kami yang sudah berusia lanjut atau lansia. Berikanlah kesehatan yang prima dalam usia lanjut mereka ya Bapa. Beri kekuatan yang baru. Berikan iman yang teguh dalam usia lanjut, mereka tetap setia iring Engkau. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih ibadah online. Kami rindu Tuhan Engkau lawat dan terjadi dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus, berikan iman yang teguh, setia mereka ikuti ibadah online, sehingga mereka diberkati oleh kebenaran firman. Jadikan anak-anak kami Tuhan, anak-anak yang setia kepadamu, anak-anak yang hormat kepada orang tuanya, kakek neneknya, bahkan anak-anak yang berhasil dalam Engkau. Bangsa negara kami, terus kami dukung doa. Kiranya NKRI aman dalam perlindungan. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang ibadah onsite dan ibadah online di rumah masing-masing. Berkati jemaat-Mu yang telah memberi maupun yang belum bisa memberi. Berkati jemaat-Mu yang setia mengembalikan persepuluhan, yang setia memberikan korban tantangan untuk membangun gereja. Berlipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati sehingga mereka selalu berkecukupan. Bapa, inilah doa kami. Engkaulah jawaban dalam setiap doa kami. Maka dengan penungkapan syukur, ibadah hari ini kami tutup dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan akhirnya jemaat, mari kita mengangkat kedua tangan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, diberkatilah engkau ketika engkau masuk ke rumahmu, sehingga rumahmu dan rumah tanggamu aman dalam perlindungan Tuhan. Diberkatilah engkau kemanapun kau pergi, sehingga Tuhan menjadikan perjalananmu beruntung, berhasil, karena Immanuel, Allah beserta dengan engkau. Dan kini pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, urapan dan persaudaraan Roh Kudus menyertai kita pagi ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima